Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah telah memberikan kita waktu, kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat kumpul di ruang ini dalam sosialisasi, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Junaidi, yang saya hormati Bapak ataupun Ibu guru hebat di UPT SMP Negeri 2 Kadur, yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai atau Sahab. Jadi tema dalam sosialisasi kita ini adalah membangun budaya positif di sekolah, yang mana dalam budaya positif, di sini ada 6 bagian, ya, yang mana yang pertama di situ adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penjelasan daripada budaya positif, ya, yang pertama di sini adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dimaksud di sini adalah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Lalu untuk budaya positif yang kedua ada 3 motivasi perilaku disiplin, di mana di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di situ mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Tahapan menciptakan program kebajikan, lalu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, dan prosedur pembentukan kegiatan dalam pendalamannya. Lalu yang keempat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum dan universal, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Lalu yang kelima adalah posisi kontrol. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Tetapi dalam posisi kontrol yang 2 tadi, ini adalah posisi yang bernilai negatif. Dan yang 3 hal, yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer, itu adalah posisi kontrol yang bernilai positif. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini kita nanti akan menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, kelanjutan daripada tema kita ini latar belakang, ya, dibuatnya suatu budaya positif. Di sini dalam menciptakan suatu lingkungan sekolah yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, sehingga
suasana di sekolah nanti menjadi nyaman, aman, ya, dan bisa diterima oleh seluruh warga sekolah. Dan ini juga merupakan bentuk suatu keberpihakan kita selaku pendidik, ya, yang berpihak kepada peserta didik. Jadi hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan salah satunya budaya positif tadi adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang selanjutnya nanti diwujudkan ke dalam keyakinan sekolah, di mana semua pihak nanti akan terlibat dan harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan, sehingga terwujudlah suatu budaya positif di sekolah. Lalu tujuannya, yang pertama adalah mewujudkan budaya positif dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu yang kedua, membangun motivasi peserta didik dalam pembelajaran, lalu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dan yang terakhir mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi tahap pertama yang kita lakukan nanti, di sini peran besar daripada kelas itu yang paling utama adalah wali kelas, baik kelas 7 maupun kelas 9 nanti akan menerapkan suatu keyakinan yang disepakati, di mana di sini dia berdiskusi memunculkan suatu peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Selanjutnya, mengubah peraturan-peraturan kelas tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Lalu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah-langkah ini merupakan suatu langkah utama dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ini hanya beberapa saja, tapi itu nanti akan banyak, dan itu akan muncul setelah terjadi suatu kesepakatan di kelas. Jadi apakah nanti boleh guru bidang studi yang lain, bukan guru wali kelas, untuk menerapkan ini, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi jika sudah ada dibuat oleh wali kelas keyakinan kelas itu, bolehkah guru mengikuti apa yang ada di dalam? Silahkan. Kalau mau dia mengubah sendiri untuk keyakinan kelas di bidang studinya pun tidak ada masalah. Nah, jadi dalam hal ini tadi ini hanya beberapa contoh ya dari nilai-nilai kebajikan. Ada di situ peduli, keterangan, kebersihan, dan lain-lain. Di sini hanya segelintir Bapak Ibu ya. Nah, lalu prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ini cara-caranya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun kelas. Artinya, untuk prosedur pertama ini nanti Bapak ataupun Ibu wali kelas
memberikan suatu gambaran bagaimana kesepakatan kelas kita dalam satu semester ini, kira-kira apa yang akan dibuat. Artinya kita menyepakati terlebih dahulu siswa yang mengutarakan. Jadi guru nanti hanya tinggal menyaring-nyaringnya saja. Itulah salah satu bentuk keberpihakan kita kepada peserta didik. Lalu setelah membuat suatu kalimat-kalimat tertentu sesuai dengan apa yang dimau siswa, yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau karton besar, atau boleh juga nanti kertas kecil seperti kertas origami, sticky note namanya ya. Itu stick note. Itu juga bisa kita buat di dalamnya, yang dimana semua anggota kelas itu menuliskan ya, lalu mencurahkan di kertas tersebut apa yang dimau dia dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini contoh ya Bapak Ibu, ini hanya beberapa saja. Misalnya contoh siswa membuat, kesepakatannya dibuatnya salah satu atau seorang siswa membuat jangan berlari-lari di kelas. Itu bahasa yang masih mengandung nilai negatif. Jadi kita ubahlah jangan tersebut ya menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Lalu dilarang memakai sepatu di dalam kelas, diubah menjadi bukalah sepatu saat di dalam kelas, atau dilarang terlambat. Nah, itu masih kalimat yang bernilai negatif. Dilarang tadi kita ganti ya, kita ganti dia menjadi kalimat positif. Datanglah dengan tepat waktu misalnya. Jadi nanti kertas-kertas yang sudah dibuat oleh anak itu akan disaring ya. Inilah proses yang keempat, yaitu meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu di sini kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin dituju dari peraturan tersebut. Contoh, misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, ini masih kalimat positif. Lalu tepat waktu, berada di bawah satu payung. Artinya satu payung di sini satu wadah keyakinan, yaitu saling menghormati. Jadi nanti akan kita kelompok-kelompokkan kata-kata siswa itu kenanya di nilai kebajikan yang mana, itu salah satunya ya. Lalu bisa disimpulkan saling menghormati ini dalam nilai kebajikan adalah hormat. Lalu keyakinan ini nanti akan dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati ya. Kegiatan juga merupakan pendalaman pemahaman dalam bentuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini ada juga beberapa kata-kata yang dapat dijadikan sebagai keyakinan kelas. Misalnya, peraturan yang selama ini tertulis di dalam kelas, misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan di situ yang ingin dituju adalah bertanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Di situ nilai kebajikan yang dituju adalah saling menghormati. Lalu hadir
di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga nilai kebajikannya menghormati orang lain dan komitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Situ porsinya adalah saling menghormati, keamanan, dan lalu berjalan di kelas itu merupakan keamanan atau keselamatan dalam nilai kebajikan. Dilarang merokok. Nah, itu nilai kebajikan di situ adalah kesehatan, lalu menghargai orang lain. Jadi dalam porsi, misalnya di sini ada 2 bagian, misalnya berjalan di kelas, dia ada 2 porsi nilai kebajikan yang bisa diarahkan ke sana. Pertama keamanan, lalu keselamatan. Karena kalau kita tinjau dia berlari-lari misalnya di kelas bisa jatuh, maka kebajikan yang diambil di situ salah satunya adalah keselamatannya dan keamanannya juga, supaya kawan yang lain nanti tidak saling gaduh. Nah, lalu prosedur yang kelima yaitu meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Di sini bisa berkisar 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan, karena kalau terlalu banyak nanti siswa atau warga kelas itu akan sulit mengingatnya. Nah, seperti halnya mungkin di kelas-kelas kita sudah ada peraturan-peraturan yang segitu banyaknya dan sulit untuk siswa itu menghafal kira-kira apa aturan-aturannya. Jadi kalau di sini nggak usah kita banyak-banyak, hanya berkisar 3 atau 5 saja. Setelah itu yang terakhir prosedurnya adalah mempersilahkan warga kelas mempersilahkan meninjau ulang lalu menyetujui dan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua warga. Di sini warga itu kategorinya adalah murid, dan guru di sini adalah wali kelas. Makanya tadi di awal, bolehkah guru bidang studi di luar wali kelas membuat ini ke kelasnya? Silahkan. Kalau memang wali kelas sudah ada membuatkan suatu keyakinan, bolehkah itu yang diikutinya? Silahkan, tidak ada masalah. Lalu ini keyakinan kelas tersebut akan ditempelkan di dinding kelas di tempat yang paling mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi di sini hanya gambaran contoh yang saya berikan untuk contoh daripada keyakinan kelas. Misalnya sudah tersepakati dari prosedur tadi, muncullah misalnya yang pertama hormat. Dalam hormat ini apa? Tidak mengganggu orang lain, lalu tidak melakukan kekerasan. Itu diambil dari nilai-nilai positif yang tadi yang sudah kita ubah dan kita masukkan ke dalam suatu nilai kebajikan. Lalu kebersihan, buka sepatu di kelas, lalu misalnya lagi tidak mencoret meja dan lain-lain. Itu kategori keyakinan kelas dalam porsi kebersihan. Dan ini mungkin masih banyak lagi, karena curah pendapat dari siswa itu nanti akan bermacam-macam Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan menyatukannya di porsi mana nilainya. Lalu yang ketiga, keamanan. Di sini berjalan di kelas lalu tidak mengambil hak milik orang lain dan lain-lain.
Lalu tanggung jawab, di mana dalam tanggung jawab ini misalnya menjalankan piket kelas, karena itu merupakan suatu tanggung jawab siswa dalam piket yang sudah diatur oleh guru. Lalu mengembalikan barang ke tempatnya, lalu ada lagi mengerjakan tugas atau PR, itu kita masukkan ke dalam tanggung jawab. Di sini yang terakhir contoh saja Bapak Ibu ya, kejujuran, misalnya tidak suka berbohong dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita sudah buat suatu keyakinan kelas, ini kan contoh tadi Bapak Ibu ya, siswa melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, inilah dia. Apa yang terjadi jika siswa melanggar keyakinan kelasnya? Karena kalau sudah kita buat bisa saja dan sering terjadi siswa itu melanggar keyakinan kelasnya. Jadi yang kita lakukan selaku kita sebagai seorang pendidik, seorang guru yang selalu berpihak kepada murid, maka kita lakukanlah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diambil kutipan dari dosen tahun 2004. Nah, ini langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Beberapa kata-kata yang bisa kita ambil atau kita gunakan dalam menstabilkan identitas, ini hanya beberapa kalimat saja, boleh dari ini ya dalam menstabilkan. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa nah. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Itu semua dalam menstabilkan identitas. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi di sini bisa Bapak ataupun Ibu lihat beberapa kalimat-kalimat yang bisa diambil untuk menstabilkan identitas. Lalu beberapa kalimat juga yang dapat digunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Ya, di mana di sini kita katakan dengan nada tidak menghakimi, tapi kita lebih perlembut bahasanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini hanya beberapa kalimat Bapak Ibu yang bisa diambil. Bolehkah kita gunakan kalimat lain? Boleh. Artinya kita di sini mau memvalidasi siswa itu atau kita membuatkan suatu pernyataan atau kalimat sehingga siswa itu tahu bahwa apa yang dibuat dia itu salah. Ini maksudnya sebenarnya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat, itulah kalimat terakhir ya dalam segitiga restitusi. Kita tanyakan kembali, kita ingatkan dia keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar. Ini beberapa kalimat ya. Contohnya saja misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati di kelas, apa bayangan kita terhadap kelas yang ideal, ini misal ya. Lalu kamu mau jadi orang seperti apa?
itulah beberapa kalimat yang bisa dijadikan atau digunakan dalam menanyakan keyakinan. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, di sini ada beberapa contoh mengenai video bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mengenai restitusi. Jadi setelah distabilkan tadi validasi ya tindakan yang salah. Kalau menurut kalian keyakinan apa yang harus kita lakukan saat apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Itulah tadi sedikit mengenai video dalam menyelesaikan suatu kasus menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira ada tanggapan dari Bapak atau Ibu mengenai budaya positif di sekolah ini? Ya, kalau ada dipersilakan. Ada sedikit berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Dari awal tadi ada kata-kata yang negatif diganti dengan positif, gitu ya. Kemudian masing-masing guru maupun wali kelas dapat membuat satu keyakinan kelas dalam kelas itu. Nah, muara dari budaya positif ini, apakah nanti dia akan berbentuk reward punishment kepada siswa, ganjaran atau hukuman kepada siswa jika kesepakatan keyakinan kelas itu ada yang tidak sepaham gitu atau tidak melanggar ya. Apakah ada itu reward punishment-nya, ganjaran upah atau hukumannya? Ya, baik. Nah,
Berarti Bapak menanggapi mengenai kalimat-kalimat positif gitu ya Pak ya. Lalu nanti dalam lapangannya Bapak Ibu, dalam curah pendapat dengan siswa itu nanti akan kita temui kata-kata mereka sendiri yang ini kan hanya contoh ya, misalnya jangan berlari-lari di kelas, itu masih yang negatif. Masih ada itu yang misalnya tidak boleh makan di kelas, nah, itu masih mengandung makna yang negatif. Berarti tidak boleh makan di kelas, kita gantilah tidak boleh tadi dengan misalnya ya membiasakan makan teratur. Dalam hal teratur ini bisa saja kita ambil suatu sepakat di luar kelas dengan cara izin. Itu contoh kalimat yang positif. Lalu setelah tercapai suatu keyakinan kelas yang mungkin nanti Bapak Ibu setelah buat, apa kira-kira reward atau siswa itu melanggar. Nah, jadi kalau kita melanggar, siswanya melanggar, maka kita lakukanlah segitiga restitusi seperti yang ada pada tayangan video tadi. Itu Pak. Jadi setelah selesai nanti bolak-balik kita restitusi. Bisa saja siswa itu memang nakalnya luar biasa, dikasih nasihat juga tidak terlalu peduli. Bolak-balik kita ingatkan dengan segitiga restitusi ini. Bolehkah ini saya serahkan kepada pihak yang lebih berwenang lagi? Silahkan. Nanti kepada pihak yang lebih berwenang nanti akan memutuskan bagaimana tindakan untuk si anak. Begitu kira-kira Pak. Ada kira-kira Bapak Ibu yang lainnya untuk memberikan tanggapan atau masukan? Sedikit gambaran lagi Bapak Ibu ya. Oh, ada satu. Kira-kira sampai batas di mana kita melakukan segitiga restitusi? Maksudnya baru kita serahkan kepada yang lebih berwenang. Berapa kali kira-kira batasannya? Misalnya anak itu sudah dilakukan itu memandang, kemudian dibuang lagi, memandang lagi. Kira-kira batasan sampai berapa kali kita memberikan kepada yang bersangkutan? Oke, terima kasih Bapak. Mengenai berapa kali, di sini tidak ada dibuatkan suatu aturan berapa kali. Cuma kita menyelesaikan siswa ini dengan segitiga restitusi tadi, ya. Apabila kita sudah misal tadi ya, kita anggaplah dengan patokan kita sendiri selaku wali kelas sudah 3 kali misal saya buat, ternyata siswa ini masih juga melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, boleh kita serahkan kepada pihak yang lebih berwenang lagi, misalnya kepada DP ataupun ke PKS kesiswaan, ya, bahkan nanti bisa sampai ke kepala sekolah dan bisa saja berujung sampai ke pemulangan untuk si anak ke orang tua. Gitu Pak. Jadi tidak ada mengenai berapa kalinya ini dalam hal ini tidak ada. Kalau memang kira-kira kita masih sanggup untuk mengatasi itu, ya kita laksanakan lah. berdasarkan keyakinan lah ya. Iya, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Makanya dia nggak perlu banyak-banyak keyakinan kelas supaya siswa itu nggak bingung.
Nah, tadi saya contohkan di sini hanya sekitar 5. Bolehkah saya buat 3? Ya silahkan, nggak ada masalah. Kalau memang dalam sepakat di kelas itu nanti memang bisa dalam nilai kebajikan itu cuma 3 yang ada, ya 3 lah dia. Nggak perlu kita harus banyak-banyak sampai 10 biji gitu ya. Nah, sah-sah saja. Atau mungkin bisa juga kita buat keyakinan kelas itu, kalau kita buat batasan, namun kalau bermasalah juga buat keyakinan sampai 3 kali restitusi, itu kesepakatan di kelas tadi. Iya. Nah, kalau udah sampai 3 kali, kalau nanti saya serahkan, saya bisa juga kira-kira kita masukkan keyakinan kelas di situ. Bisa kalau memang disepakati oleh siswa. Nah, gitu. Tapi intinya kita membuat suatu kesepakatan jangan dari kita duluan. Siswa itu duluan lah membuat, lalu kita menyaring, lemparkan kepada dia. Iya. Supaya ada batasan. Iya. Sedikit gambaran lagi Bapak Ibu, saya sudah memang mencoba bagaimana membuat kesepakatan kelas ini yang berlanjut nanti kepada keyakinan kelas. Di situ siswa itu masih bingung apa yang mau saya tulis. Jadi pandai-pandailah Bapak ataupun Ibu selaku wali kelas mensiasati bagaimana memunculkan suatu ide-ide dari siswa ini untuk yang disepakati supaya dia belajar di dalam kelas itu menjadi nyaman. Bolehkah dengan menggunakan kata-kata bagaimana perasaanmu hari ini nak? Misalnya, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Atau menggunakan jenis-jenis permainan terlebih dahulu untuk menyegarkan pikirannya, silahkan. Atau membuat gambaran bagaimana keyakinan kelas ini. Setelah itu nanti siswa itu akan membuat sendiri. Nanti silakan Bapak Ibu boleh dicoba, nanti akan saya bantu bagaimana triknya untuk menyelesaikan. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih sekali lagi kepada Pak Asrul. Munculnya suatu keyakinan ini, pertama kita harus tahu dulu selama ini kita buat yang ada di sekolah adalah peraturan, yang mana peraturan tersebut adalah kita yang membuat, lalu siswa tinggal menjalankan. Pada keyakinan kelas ini berbeda jauh dengan itu. Mereka yang buat lalu disepakati bersama-sama. Wali kelas nanti hanya tinggal mengumpulkan ini poinnya di nilai kebajikan yang mana. Lalu kalau ada masih kalimat yang bernada atau bernilai negatif, kita ubah dia menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang. Bahasa dilarang ini masih mengandung makna yang negatif. Kita ubah, bisa saja dilarang ini membiasakan. Ya, maksud saya gini, apakah ada kira-kira campur tangan dari pihak yang misalnya HAM gitu misalnya? Tidak ada campur pautnya ke sana. Tujuan kita hanya untuk bagaimana pembelajaran itu berpusat atau berpihak pada siswa, itu aja. Ada lagi Bapak ataupun Ibu dari kelas? Silakan. Ini Pak, kira-kira apalah strategi yang harus kita buat kalau kita kumpulkan ini orang tua, ini kan siswa, orang tua nggak? Ada yang kita ciptakan. Terima kasih. Jadi tahap pertama kita buat dulu sini keyakinan kelas. Kelanjutannya nanti
ada yang namanya keyakinan sekolah yang selama ini mungkin Bapak atau Ibu lihat ada peraturan sekolah yang berbasis HAM. Jadi peraturan sekolah itu nanti akan diganti dengan yang namanya keyakinan sekolah. Dasarnya dari mana? Kita ambil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu wali kelas, itu nanti akan dikumpulkan. Itulah yang akan berjalan untuk keyakinan sekolah. Ya, panjang. Ini masih tahap awal. Nanti akan diundang lagi orang tua untuk membuat suatu keyakinan sekolah. Dalam hal itu nanti juga sama, orang tua akan dibuat suatu seperti siswa ini, seperti tadi membuat ide. Memang bermula dari siswa. Apakah itu nanti akan disepakati mereka, maka itulah yang nanti akan dijalankan dalam keyakinan sekolah. Kira-kira? Ada sedikit Pak, Ah. terima kasih atas kesempatan ini. Saya lihat tadi mulai dari awal sedikit-sedikitnya kalau saya perhatikan peraturan atau kalimat negatif dan positif ini. Peraturan positif yang sudah kita khususnya di kelas saya sebagai wali kelas itu sebenarnya sudah kita laksanakan kan gitu. Iya. Apalagi saya lihat seperti yang Bapak itu kan tadi ada beberapa keyakinan, kalau saya lihat di sini ada Bapak contohkan ada 5 kalau nggak salah di sini. Contoh keyakinan kelas seperti hormat, tidak mengganggu orang lain, tidak melakukan kekerasan, kebersihan, seperti menjaga sesuatu sampai dengan 3 bulan. Itu kan sudah kita terapkan sebenarnya di kelas. Iya. Nah, hanya saja kalau saya perhatikan perbedaan aja kalimat positif dan negatif. Nah, itu aja di situ aja letak perbedaannya. Kalau contoh keyakinan kelas itu, kalau menurut saya untuk peraturan kelas itu sudah tercantum di antara 5 yang Bapak contohkan. Nah, jadi seandainya kita melakukan perubahan untuk keyakinan kelas ini, saya rasa hanya kalimat-kalimat aja yang berubah. Bukan begitu Pak? Contoh tadi seperti jangan, apa tadi Pak contohnya? Jangan buang sampah, apa tadi? Sembarangan. Jangan berlari-lari. Jangan berlari-lari di kelas. Hanya kalimatnya aja yang berbeda kan gitu Pak. Jadi apakah wali kelas ini dengan Bapak tadi jabarkan semuanya itu tadi, itu nanti apakah itu yang akan kita lakukan untuk ke depan perubahan kalimat itu atau bagaimana? Iya. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, keyakinan kelas ini merupakan sepakat. Kalau peraturan, itu yang perlu kita lihat bedanya. Peraturan ini adalah kita yang buat atau guru yang buat sesuai apa mau kita, kan gitu. Berarti ini diperankan oleh siswa. Jadi keyakinan kelas Kesepakatan siswa. siswa lah yang memulai dahulu. Apa kira-kira sepakat kelas yang mau kita buat? Kita buat tahap awal aja 1 semester ini, karena dia bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Karena mungkin untuk bulan ini nggak cocok, bolehkah dirubah? Ya silahkan, boleh. Kita tahu. Nah, itu bedanya. Jadi Karena saya lihat kan mirip-miripnya coba. Iya, betul. Apa yang dibuat peraturan oleh guru dengan contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kan gitu. Berarti nanti kami wali kelas adalah peraturan dibuat oleh wali kelas. Berarti ada juga yang dibuat oleh siswa dipajang di kelas gitu Pak. tidak. Peraturan udah hilang. Berarti Peraturan itu hilang karena peraturan kita yang buat. gitu. Keyakinan ini bedanya. Keyakinan kelas, siswa yang membuat suatu Kesepakatan. statement atau kata-kata. Nanti Bapak Ibu akan alami waktu langsung yang benar-benarnya nanti bagaimana siswa itu bermacam-macam mau dia.
Nah, saya ada ambil contoh begini, pulang jam 8, ditulisnya begitu. Nah, jadi kita menjelaskannya bagaimana? Nah, saya mengambil dengan cara aturan yang ada di sekolah, kita masuk pukul 7.45 sampai pukul 12.55 untuk hari Senin sampai hari Kamis. Jadi aturan atau sepakat yang maunya siswa itu kan nggak laku, maka ini bisa kita geserkan, kita ambil mana yang bisa sesuai dengan yang ditulis siswa itu. Banyak itu nanti Bapak Ibu akan lihat. Lalu di kelas 92, di situ saya lihat memang sudah lebih mapan mereka waktu saya coba untuk membuat suatu kesepakatan kelas bermacam-macam. Ada yang membuat gini, boleh menggunakan handphone pada saat belajar. Itu maunya, selama itu tidak menyakiti orang lain, ya tidak masalah. Dan memang sisi positifnya pun banyak. Maka sepakat mereka itulah yang diambil. Cuma bahasanya nanti diperindah. Kalau dia kalimatnya masih bernilai negatif, kita ubahlah ke dalam kalimat positif. Dalam kalimat positif nanti kita carilah nilai-nilai kebajikan yang mana untuk ke arah sana. Misalnya kebebasan. Nah, kebebasan buat keterangannya apa sih kebebasan di dalamnya? Nah, boleh menggunakan atau diperbolehkan lah ya, diperbolehkan menggunakan HP pada saat belajar. Di situ ada kita buat keterangan sedikit supaya mereka tahu. Itulah yang namanya sebenarnya ada tampak tapi tak tampak. Cuma di sini saya singkat saja supaya gambaran awal, nanti kelanjutannya mungkin bisa kita share di tahap-tahap berikutnya. Kira-kira begitulah Bu Anissa. Pas. Ada lagi Bapak Ibu wali kelas mungkin masih bingung nanti bagaimana melaksanakannya, nggak apa-apa, tanya saja. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling sharing, berbagi ilmu. Sedikit tanggapan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada dasarnya kita sudah kerjakan ini. Tadi peraturan tadi sudah disampaikan sama narasumber kita. Peraturan itu datangnya dari atas ke bawah, gitu. Nah, dari top ke bottom. Artinya ada unsur untuk melaksanakannya itu keterpaksaan dari siswa kita. Kalau sekarang ini dari bawah ke atas. Jadi anak-anak itu yang buat statement sendiri, peraturannya sendiri, disepakati di kelas, kemudian dibuatlah kalimatnya dalam kalimat yang positif, nggak ada lagi menggunakan kata-kata dilarang, jangan. Nah itu dibuat ke kalimat-kalimat yang positif dengan maksud dan tujuan tadi, yaitu supaya mereka sendiri yang membuat, janganlah sempat mereka kesepakatanlah bersama-sama mereka. Nah, jadi kalau wali-wali kelasnya ini tinggal mengakomodir aja, oh ini nanti masuk kemana tadi kan, yang 5 tadi, kejujuran, tanggung jawab, hormat, apa itu tadi ya. Nah, kemudian mengenai restitusi ini cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau memang dia melanggar itu ya, maka restitusinya tadi dengan segitiga, nah, iya. Tujuannya supaya anak yang melanggar tadi itu bisa masuk ke dalam kelompoknya, di dalam kelasnya itu diterima, gitu. Kadang kan kalau sudah kena hukum, kadang payah kelompoknya menerima. Seperti orang yang ini ya,
ditangkap misalnya tangkap polisi, kemudian dia balik ke lingkungannya, payah lingkungannya menerima. Nah, jadi ini dari skup yang kecil dulu, di kelas dulu, nanti kedepannya juga ada kesepakatan atau keyakinan sekolah payah. Nah, saya rasa ini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Budi. Kembali. Terima kasih pada bapak sekolah yang telah memberikan masukan untuk kegiatan yang dilakukan ini dalam membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada bapak atau ibu yang sekiranya bisa mendengarkan dengan baik sekaligus memberikan masukan tanggapan sehingga apa yang kita buat ini supaya kita bisa berpihak kepada peserta didik. Misi utamanya berdasarkan dari filosofi ya Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai seorang pendidik kita menuntun siswa atau menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.